Waalaikum Bu Titin. Waalaikumsalam Bu Umi, apa kabar? Ada yang bisa dibantu ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Ya, ini ada sedikit yang ingin saya diskusikan dengan Ibu Titin. Tapi maaf sebelumnya, apa saya nggak mengganggu waktunya Ibu Titin? Nggak mengganggu kok Bu Umi. Kebetulan jam mengajar saya juga sudah habis sih. Alhamdulillah kalau Silakan. begitu ya. Begini Bu Titin, saya itu pengen banget meningkatkan kompetensi saya dalam apa ya, meningkatkan motivasi belajar murid-murid saya gitu loh Bu Titin. Bagus dong itu Bu Umi. Kalau boleh Mhm. tahu apa sih sebenarnya tujuan Bu Umi untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Iya Bu, apa namanya, tujuan saya itu sebenarnya ingin meningkatkan kompetensi tersebut itu supaya murid-murid saya itu bisa menerima pelajaran dengan baik, kemudian apa namanya, semangatnya itu tinggi untuk mencari ilmu, kemudian pembelajarannya itu apa namanya, pembelajaran yang saya laksanakan itu menjadi pembelajaran yang berkesan bagi mereka dan menyenangkan. Itu sih sebenarnya tujuan saya Bu, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa saya. Oh, begitu Bu Umi ya. Iya. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi tersebut, apa sih upaya yang Ibu Umi sudah lakukan? Eh, upaya-upaya saya itu sebenarnya mulai dari diri saya sih Bu Titin. Yang pertama itu saya meningkatkan apa namanya, kompetensi saya itu dengan cara saya mengikuti pelatihan, membuat media pembelajaran yang menarik, kemudian bagaimana strategi-strategi pembelajaran, kemudian metode apa sih yang kira-kira cocok nih yang harus saya pakai pada materi tersebut gitu loh. Jadi saya belajar itu salah satu upaya yang saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi tersebut, Bu. Bagaimana kalau menurut Bu Titi? Saya rasa yang Ibu Umi sudah lakukan ini sangat luar biasa, sudah tepat sekali. Namun untuk mencapai tujuan tersebut harus dong diimplementasikan ya Bu Umi ilmu-ilmu yang sudah dipelajari itu. Iya, Saya mau tanya sih, kalau sejauh ini bagaimana sih langkah konkretnya Ibu Umi untuk mengimplementasikannya? ya sejauh ini saya tuh mencoba Bu membuat apa namanya atau menggunakan media-media pembelajaran, tapi masih terbatas sih media yang saya gunakan, misal seperti media gambar. Tapi nih Bu, eh, meskipun saya menggunakan media pembelajaran, siswa saya itu masih banyak yang belum termotivasi untuk mengikuti pembelajaran saya. Ini saya lihat nih ya, saya bisa bilang begitu, ini terlihat ketika saya menjelaskan, kemudian menggunakan media pembelajaran, masih ada siswa saya tuh yang suka ngobrol gitu loh, ngobrol sendiri, nggak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Gitu. Kalau saya lihat sih dari permasalahan yang Ibu Umi hadapi, kira-kira apa yang Ibu Umi lakukan supaya murid yang masih ngobrol, mungkin asik berbicara dengan temannya di jam KBM itu menjadi fokus, lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran. Kalau begitu nih Bu, kalau menurut saya kayaknya saya butuh strategi ya untuk memfokuskan perhatian mereka kayaknya kalau menurut saya. Iya, saya kayaknya butuh strategi yang cocok untuk mengembalikan fokus belajar murid saya. Ya, sangat setuju saya Bu Umi. Bu Umi butuh strategi. Kira-kira menurut Bu Umi nih,
strategi pembelajaran seperti apa yang cocok untuk diterapkan ke murid yang masih suka ngobrol, berbicara tersebut? Kira-kira strategi apa? Kalau menurut saya, terus terang sih Bu Titin, seharusnya itu di awal semester itu harusnya saya melakukan asesmen diagnostik ya, harusnya untuk mengetahui minat belajarnya, kesiapan belajar, gaya belajar, kemudian strateginya juga apa ya? Harusnya juga melakukan asesmen diagnostik kognitif sepertinya ya. Tapi karena di awal semester saya belum melakukan, kira-kira bisa nggak strategi itu saya terapkan ketika pergantian materi kalau menurut Ibu Titin? Ya. Bisa Bu Umi. Iya, itu kan untuk belum tentu misalnya di awal di asesmennya mengenai gaya belajar anak, belum tentu di materi yang A akan sama dengan materi yang B. Belum tentu gaya belajarnya akan sama. Berarti Ya, bisa ya. bisa. Insya Allah itu bisa dilakukan. Eh, Kira-kira ada nggak strategi lain yang Bu Umi bisa lakukan selain asesmen? Ya, kalau yang saya pikir itu mungkin siswa saya itu kurang fokus terhadap kegiatan belajar mengajar saya. Saya pikir strategi yang lainnya yang bisa saya lakukan itu saya akan melakukan mindfulness dengan strategi stop kayaknya. Kemudian bisa saya selingi juga dengan ice breaking. Sepertinya itu cocok sih. Kalau menurut Masya saya. Allah, luar biasa itu Bu Umi. Itu sudah saya sangat setuju ya dengan teknik yang Bu Umi yang Bu Umi ingin terapkan. Ya, dengan jadinya saya rasa permasalahannya Bu Umi sudah ada solusinya bagaimana untuk meningkatkan motivasi siswa Belajar. dalam pembelajaran. Kemudian kira-kira kalau saya boleh tanya Bu Umi kapan mau dilakukan ini aksinya? Strategi ini seperti yang tadi saya sampaikan sama Ibu Titin, karena ini kan saya baru masuk ke bab 2 ya. Sudah mau selesai bab 2, berarti nanti pas dimasuk bab pelajaran ketiga tentang pewarisan sifat, nanti akan saya coba terapkan strategi itu. Yang pertama ya asesmen tadi, diagnostik non-kognitif maupun kognitifnya. Kemudian nanti di pelajaran selanjutnya itu saya mencoba untuk memfokuskan belajar siswa saya dengan strategi mindfulness tadi dengan teknik stop. Mungkin Masya nanti. Allah. Baiklah Bu Umi. Semangat Bu Umi. Saya tunggu kabar baik berikutnya ya. Iya. Terima kasih loh Bu Titin sudah Masya bersedia mendengarkan saya. Akhirnya saya Allah. ketemu loh solusinya. Kalau mungkin saya berpikir sendiri mungkin kayaknya solusinya nggak ketemu-ketemu nih. Iya, makasih banyak loh ya. Maaf loh ganggu waktunya. Sama-sama Bu Umi. Ya, Sama. semoga kita tetap bisa memberikan yang terbaik ya untuk murid kita. Amin. Makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Umi. Waalaikumsalam. Tetap semangat. Insya Allah semangat. Saya ke kelas dulu ya Bu ya. Nggih, Bu Umi. Baik.